seperti yang lalu-lalu ada presentasi, jadi kalian nanti akan dibagi, ini jadinya 27 ya, 27, aduh, 27 orang mungkin akan dibagi berapa kelompok ya biar gampang. Saya sih biasanya bagi 7 kelompok, tapi nanti saya lihat lagi kalau di 7 apa bisa dibagi 9 kelompok biar jadinya 3 orang gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya lihat lagi materinya seperti apa. Jadi materinya ini mungkin ya sudah sebagian sudah dipelajari di mata kuliah yang lain, misalnya proteksi, generator, tapi ini di sini kita akan lebih khusus ke pemeliharaannya ya. Tapi juga kita akan tetap belajar sedikit tentang pengoperasian, kemudian lebih khusus ke pemeliharaannya gitu ya. Kemudian instalasi listrik mungkin juga kalian sudah belajar di jurusan proteksi. Bagaimana membaca gambar instalasi, bagaimana membuat gambar instalasi ya, karena kita kalau memelihara sistem kelistrikan ya harus tahu membaca, minimal membaca gambar instalasinya. Jadi gambar rangkaian listrik dulu yang Anda semester 2 dan gambar instalasi itu berbeda ya. Kalau rangkaian listrik lebih ke analisa ya, kalau instalasi itu lebih ke apa ya, pemasangannya gitu ya, pemasangannya lebih ke seperti operatornya lah ya, yang memasang kabelnya, memasang pengaman-pengamannya, memasang beban-bebannya gitu ya, yang seperti di instalasi rumah lah. Jadi mungkin yang akan dipelajari dulu dasar-dasarnya dulu, ya dasar-dasarnya dulu tentang instalasi. Rencananya nanti instalasi rumah tinggal dulu. Jadi ini ada beberapa kelompok ya. Jadi kita akan membagi, ada yang membahas tentang instalasi rumah tinggal, kemudian instalasi jaringan menengah, ya jaringan listrik, kemudian ke trafo, generator, mesin-mesin listrik lah ya. Kemudian apa lagi yang penting ya, bahaya listrik ya, itu juga harus Anda tahu. Jadi sebelum melakukan pemeliharaan ya harus tahu apa bahayanya listrik. Jadi mencegah supaya saat melakukan pemeliharaan ya tidak terkena dampak buruk dari listrik gitu ya. Nah, materi-materi tersebut sebenarnya sudah banyak ya. Jadi saat kuliah itu sebenarnya saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Mungkin detailnya juga akan diberikan kalau masih kurang, dirasa kurang ya. Tapi sebagian besar Anda bisa cari sendiri ya. Yang lalu saya berikan materi. Jadi setelah dibagi kelompok ini Anda akan presentasi per kelompok. Yang lalu itu kakak lettingnya yang sebelum-sebelumnya sih berikan materi untuk semua kelompok ya. Dan saya minta dikembangkan, ditambahkan, mungkin nanti ditambahkan video biar lebih interaktif gitu ya. Boleh video dari YouTube, boleh Anda membuat sendiri. Tapi kelihatannya yang dipresentasikan ya yang saya berikan itu, jadi tidak ada sebagian yang berkembang, ada sebagian yang tidak dikembangkan. Jadi dan saya harapkan yang dipresentasikan itu semua dipahami, dan itu yang akan diujikan saat ujian.
UTS ya, UTS dan UAS mungkin. Yang lalu karena pandemi jadi prakteknya kurang ya, mungkin satu kelompok itu 1 kali, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, 1 kali atau 2 kali. Mudah-mudahan semester ini lebih banyak praktek di lab ya, mudah-mudahan saya sih. Dan karena yang pandemi itu selama 2 tahun ini, saya berikan banyak software ya, software untuk yang biasanya digunakan di pembangkit ya. Software-software ini biasanya digunakan untuk membuat data akuisisi, pengontrolan, pengendalian sistem gitu. SCADA, mungkin Anda sudah pernah dengar SCADA. SCADA itu bisa untuk data akuisisi, jadi menampilkan data di laptop, di komputer, atau bisa mengendalikan hardware gitu ya, atau bisa membuat simulasi-simulasi untuk lebih memahami sistem pembangkit, sistem kelistrikan dan sebagainya. Itu bisa dibuat simulasinya dengan menggunakan software tersebut. Jadi nanti mungkin praktek ya, kalau bisa praktek, mudah-mudahan yang tidak praktek mungkin akan menggunakan softwarenya. Jadi Anda siapkan laptop untuk install softwarenya ya. Dan Anda menggunakan software tersebut untuk simulasi dan bisa mengendalikan hardware sih sebenarnya ya. Kan itu kan yang digunakan di pembangkit ya. Jadi pembangkit kalau Anda lihat di control room ya, situ kan ada data-data yang tercantum semua ya. Nah, itu diambil dari hardware kan. Nah, hardware-nya data dari hardware-nya dimasukkan ke laptop, di monitor. Jadi monitoring lah ya, monitoring real time bisa. Data yang ada di pembangkit di monitor dari jarak jauh. Nah, itu pastinya menggunakan software. Jadi walaupun softwarenya mungkin berbeda dengan yang digunakan selama ini, tapi prinsip kerjanya ya, interface-nya dan yang lainnya itu prinsip kerjanya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan software apa saja, yang penting paham prinsip kerjanya. Oke, ya saya mungkin share screen dulu, saya absen dulu deh satu. Jangan cuma ada namanya, nggak ada orangnya. Saya kayak berbicara dengan laptop sendiri nih. Mungkin saya clear screen dulu ya, supaya ada data. E-learningnya belum bisa ini karena saya juga tidak tahu kenapa punya saya tidak bisa diakses. Sudah saya laporkan tapi belum ada jawabannya. Nanti saya kabarin lagi karena harus diabsen melalui e-learning ya. E-learning mudah-mudahan hari ini sudah bisa. Kalau sudah bisa saya kabarin di grup PA ya, dan Anda absennya melalui e-learning. Untuk kehadiran di sini saat diskusi online, saya screen saja sebagai data untuk saya ya. Oke, saya absen dulu satu-satu, mulai dari yang di atas ya. Raihan Hidayat ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Nanti Pak Faiz ada ya? Ya, Bu. Faiz nanti tolong kirim daftar
daftar absensi kelasnya ya? Ada? Oh iya Ada. Bu, baik Bu. Dalam bentuk Excel, kadang kan Excel. Oh, Excel ya Bu? iya Excel atau Word, pokoknya yang bisa saya edit. Oh siap Bu. Daftar hadir lah ya kalau ada. Uh, 27. Oke. Biar saya print dulu. Oke. Farel itu ada. Farel Hadir, Bu. hadir. Lagi di mana? Di Depok? Iya, Bu, Depok. Oh, alhamdulillah. Raihan juga di Depok? Iya Bu, rumah saya di Depok. Oh, alhamdulillah. Lebih gampang ya. Iya Bu. Rizaldi Hadir Bu. hadir di Depok juga? Enggak Bu, saya di Bekasi Bu. Oh, di Bekasi, dekat ya. Ahmad Altof Hadir Bu. hadir di Depok juga? Di Citayam lebih tepatnya Bu. Ya? Di Citayam lebih tepatnya Bu. Oh, di Citayam. Ke kampus naik kereta, naik motor ya? Iya, motor Bu. Oke. Daniel Ricardo Hadir Bu. hadir. Di mana? Di Depok? Rumah saya di Tangerang Bu. Oh, Tangerang. Oh, lumayan. Tapi lebih gampang naik motor ya. Iya Bu. Supriyadi ada? Hadir, Bu. Hadir. Di mana Supriyadi? Di Bogor, Bu. Sentul. Bogor. Oh, alhamdulillah dekat-dekat semua ya. Safa ada? Hadir, Bu. Hadir. Di mana Safa tinggalnya sekarang? Saya tinggal di Jakarta, Bu. Cuman sekarang lagi di rumah tante di Depok. Oh, gitu. Oh, dekat Iya. ya. Orang tua di Jakarta? Iya, Bu. Lagi main ke Depok. Henry Hadir, ada? Bu. Hadir. Di mana Henry? Di Depok? Bukan, Bu, Jatinegara. Oh, itu dari Jakarta. Oh, dekat ya. Dekat sama saya dong, kalau gitu. Iya, Bu, dekat. Bisa bareng naik motor ya ke kampus ya. Iya, naik motor, Bu. Oke. Ferry ada? Ferry mungkin. Hadir, Bu. Oh, oke. Hadir. Ferry di mana? Di Jakarta, di Depok? Di Papua, Bu. Ya, di Bogor. Di Papua, Bu. Oh, Papua. Oh, masih balik lagi ke sana. Ya, Bu. Nanti balik ke Depok, Bu, kalau offline. Oh, ya. Oh, oke. Kalau ke Depok kos jadinya? Ya, asrama, Bu. Asrama, Bu. Oh, asrama. Oh, ada ya. Oke. Riki ya? Ada Riki. Hadir, Bu. Hadir. Riki di mana? Di Depok? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Iya. Oke, gampang ya ke kampus ya. Muhammad Ridho Ilyas. Ada? Ridho, Bu. Oke. Di mana tinggalnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Dekat ya. Kalau Refki, Febri. Hadir Bu. Hadir. Di mana Refki? Dari Sukabumi Bu. Oh, sekarang lagi di Sukabumi? Iya Bu. Semester lalu nggak offline? Kenapa Bu? Semester lalu tidak offline? Offline Bu. Ini kan pas praktek doang. Praktek. Ya. Berarti ke kampus ya semester lalu? Iya Bu. Sukabumi sih dekat ya. Krishna. Ada Krishna? Saya Bu. Oke, Krishna di mana domisili sekarang? Di Depok Bu. Oh, di Depok. Alhamdulillah. Misalnya. Motor Diki? Ada Bu, hadir. Diki di mana? Di Cibinong Bu. Cibinong, oh dekat ya. Dekat lah semua bisa naik motor. Widya, Jasmine, ada? Hadir, Bu. Hadir, suaranya lembut sekali. Di mana? Di Depok? Di Depok, Bu. Oh, alhamdulillah dekat ya. Muhammad Rafsha,
Ada? Hadir. Hadir. Rapsya di mana? Di Bekasi, Bu. Bekasi. Ya, dekat semua Yuk. ya. Nah, Inas? Hadir, Bu. Hadir. Oh, Inas di mana? Masih di Makassar? Udah di Depok, Bu. Oh, dari Depok. Alhamdulillah kalau sudah di Depok. Berarti nggak repot ya. Muhammad Rafli. Rafli ada? Hadir, Bu. Hadir. Rafli di mana? Di Jakarta, Bu. Oh, alhamdulillah. Raihan ada, Raihan? Hadir, Bu. Di Depok ya, Raihan ya. Di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta. Oke. Muhammad Iya. Teguh? Kenapa, Bu? Oke, berada dekat ya. Naik motor ya ke kampus ya. Iya, Bu, naik motor. Oke. Muhammad Teguh? Hadir Ibu. Hadir. Teguh di mana? Jakarta? Saya rumah di Parung Ibu. Oh, di Parung, Bogor ya. Iya. Oh, dekatlah ya. Oke, berarti lebih gampang ke kampus. Oke, selanjutnya Muhammad Azmi. Ada? Asmi Bu, hadir Bu. Oke. Di mana Azmi? Di Jakarta Bu. Jakarta. Saya. Banyak kan Jakarta ya. Muhammad Rizki. Ada Muhammad Rizki? Hadir, Bu. Hadir. Tinggalnya di mana Rizki sekarang? Di Bekasi, Bu. Bekasi, alhamdulillah. Fastian ada? Iya, hadir Bu. Oke. Fastian di mana sekarang? Domisili Depok? Iya, benar. Saya di Depok. Oh, alhamdulillah. Lanjut, Faiz. Di mana Jack Faiz? Faiznya lagi ke belakang kali ya. Oke, Arfa. Arfa ada? Hadir. Arfa di mana? Oh, di Bekasi. Oke, Andre ada? Andre? Hadir, Bu. Hadir. Andre di mana? Di Depok, Bu. Di Depok, alhamdulillah. Semua dekat ya. Hilmi ada? Hilmi? Hadir, Bu. Oke, Hilmi di mana? Di Depok? Di Bogor, Bu. Di Bogor. Oke, semua dekat berarti ya. Tadi yang di Sukabumi siapa ya? Rifki ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Dari Sukabumi. Oke. Ya, berarti yang paling jauh berarti si Ferry ya. Oke. Tadi Muhammad Uwais kenapa keluar? Gak apa-apa dia masuk kalau mau tetap di sini. Oke ya. Jadi untuk kelompoknya nanti saya yang membagi ya. Nanti saya minta dikirimkan dulu daftar namanya. Saya bagi mungkin mudah-mudahan bisa 9. Kalau praktek biasanya maksimal itu 3 orang kalau praktek untuk instalasi ya. Supaya tidak terlalu berkumpul, bisa lebih. Semuanya bisa. Oh, saya malah pernah 2 orang. Kalau bisa 2 orang sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti lihat situasi lah. Supaya semuanya bisa.
Bisa kelihatan ya? Oh. Iya, Bu. PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Bisa ya? Mungkin saya besarkan dulu ya. Ya, masih kelihatan ya? Masih? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Bisa ya. Oke. Jadi ini kita fokus ke sistem kelistrikannya. Kalau yang lain kan ada mekanik, ada kontrol. Kontrolnya itu biasanya juga berhubungan dengan mekanik. Kalau di sini ada kontrol juga, tapi yang berhubungan dengan listrik ya. Jadi kalau yang dari SMK mungkin sudah biasa kalau prakteknya ya. Pengendalian dengan kontrol dengan pada sistem kelistrikan ya. Nah, kontrol itu juga nanti berhubungan juga dengan softwarenya ya. Jadi softwarenya juga kita gunakan untuk pengontrolan. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini sistem kelistrikan dan kontrol, tapi kontrolnya yang berhubungan dengan listrik ya. Nah, ini pemeliharaan itu mungkin Anda sudah belajar dari mata kuliah yang sebelumnya. Nah, itu adalah suatu sistem yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi merencanakan dulu bagaimana pemeliharaannya, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya, gitu ya, sehingga akan dicapai sistem yang efektif, efisien, andal, dan aman bagi lingkungan dan manusia. Gitu ya. Semua lah lingkungan. Ya. Maaf, slide PPT-nya nggak keganti, Bu. Oh gitu. Iya, masih di judul pemeliharaan listrik pembangkit aja. Ini harus dikecilin kali ya. Kalau gini bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, berarti tidak bisa dalam format slideshow ya. Dalam format edit nih kalau gini. Oke. Jadi ini pasti Anda sudah tahu ya, sudah belajar sebelumnya. Jadi ini materi sebenarnya sih ya, pemeliharaan, apa definisi dari pemeliharaan seperti ini, supaya tercapai sistem apapun ya. Kalau kita di sini sistem kelistrikan ya, sistem kelistrikannya efektif, efisien, andal, dan aman bagi lingkungan ya, dan manusia, bukan hanya lingkungan tapi manusia. Bedanya efektif dan efisien apa sih ya? Ada yang tahu? Nanti Anda cari ya, efektif dan efisien itu apa. Efisien, nantilah Anda cari ya. Andal itu apa? Ada yang tahu andal apa? Belum bisa berpikir ya. Masih terlalu pagi. Andal dia bisa. Ya bisa diandalkan lah. Kalau bisa diandalkan gimana sih? Ya, dia tidak akan bisa rusak, kontinuitasnya tinggi, kontinuitasnya ya, berarti dia terus-menerus bisa digunakan dengan efektif dan efisien.
efektif dan efisien. Efisien pasti Anda sudah bisa membayangkan sih ya, efektif dan efisien itu bedanya apa. Nanti Anda coba cari. Ini selalu kata-kata ini selalu ada di saya lihat ada di tugas akhir, di skripsi. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan apa itu efektif dan efisien. Nanti Anda bisa cari ya. Kemudian aman, ya pastilah ya, andal dan harus aman juga. Aman bagi manusianya, bagi lingkungannya, bagi instalasinya sendiri ya, biar tidak rusak, yaitu harus selalu dilakukan pemeliharaan gitu ya. Nah, tadi ini sudah. Jadi andal, kontinuitasnya tinggi, selalu ada, tidak pernah rusak ya. Kemudian unjuk kerjanya, performansnya bagus. Oke, semua sesuai dengan yang diharapkan ya. Dan yang penting juga biaya pemeliharaannya seminim mungkin, yang dihasilkan semaksimal mungkin, dan dengan biaya pemeliharaan yang seminimal mungkin. Itu semua yang kita harapkan pastinya ya. Nah, ini pembangkit listrik ya, jadi sistem penyaluran energi listrik ya, ini listriknya. Kalau mungkin pembangkitan Anda hanya belajar di sini saja ya. Pembangkitnya ada beberapa macam, pembangkit tenaga air, surya, gas, uap dan sebagainya. Kemudian disalurkan sampai ke konsumen. Nah, ini dia semua adalah sistem kelistrikannya ya. Di sini pun ada juga sistem kelistrikannya. Jadi yang di pembangkitnya sendiri, sebenarnya pembangkitan tenaga listrik itu semua ini ya, semua mulai dari pembangkit sampai ke konsumen. Nah, itu namanya sistem pembangkitan tenaga listrik. Jadi bukan hanya di pembangkitnya saja, tapi sampai ke konsumen. Nah, di pembangkitnya sendiri ya pastinya ada sistem kelistrikannya juga ya. Hampir samalah dengan yang ada di konsumen. Jadi mungkin dia karena dayanya besar, jadi konsumennya adalah konsumen industri gitu ya, yang alat-alatnya itu menggunakan alat yang bisa untuk daya yang besar ya, arus yang besar ya. Jadi berbeda dengan konsumen perumahan ya, sama, semua komponennya sama ya, cuman ada pengaman, ada penghantar itu kabel yang menyalurkan listrik, pengamannya MCB kalau di rumah kita, bebannya lampu, alat listrik, alat elektronik ya. Jadi semua ada sumber, ada pengaman, ada penghantar, ada beban ya, sama. Jadi semua satu sistem ini semuanya terdiri dari yang tadi saya sebutkan tadi ya. Di pembangkitnya sendiri itu ada sistem kelistrikannya juga ya, sama juga komponen-komponennya ya. Apa yang ada di sini sama dengan yang keseluruhan ini, sama dengan yang ada di konsumen. Cuma mungkin kapasitasnya yang berbeda ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin kapasitasnya, jenisnya juga berbeda, disesuaikan dengan kapasitas, tapi fungsinya tujuannya sama gitu ya. Ada kabel mengantarkan listrik, pastilah kalau ada listrik, kita konsumen butuh listrik, pasti dia membutuhkan penghantar. Kita biasanya menyebutkan penghantar ya. Kalau kabel itu yang sudah ada selubungnya, jadi penghantarnya itu yang kawatnya yang di tengah, yang menghantarkan, yang ada arusnya, kemudian diselubungi, jangan isolasi, ditutup dengan isolasi. Nah, semuanya disebut kabel gitu ya. Kalau Anda baca, nanti ada referensinya, tapi gunakan salah satunya adalah PUIL persyaratan umum instalasi listrik. Nah, di situ ada aturan-aturan yang harus kita patuhi untuk
memasang dan menggunakan instalasi listrik supaya aman ya, aman, andal, efisien, efektif dan seperti yang tadi yang disebutkan ya. Terutama aman bagi manusia dan aman bagi untuk peralatannya sendiri ya. Jadi situ ada aturan-aturannya yang harus kita penuhi. Anda bisa juga sekarang udah banyak ya sumber. Nanti kuilnya nanti akan saya share di e-learning kalau sudah bisa diakses. Saya belum tahu juga kenapa punya saya belum bisa. Yang lainnya sudah bisa, cuma punya saya belum bisa, sudah dilaporkan tapi belum belum bisa sampai tadi pagi. Mudah-mudahan nanti sudah bisa. Nanti akan di-share di situ buku-buku referensinya yang bisa Anda gunakan ya. Terutama yang kuil tadi Anda akan di-share di situ. Kalau yang lain mungkin Anda bisa cari sendiri ya. Sekarang banyak aplikasi untuk mencari buku referensi. YouTube juga bagus ya. Anda bisa apa ya yang biasanya saya lihat. Nanti saya coba cek YouTube-nya itu apa yang bagus, yang jelas ya penyampaiannya. Oke ya, jadi yang ini nanti di pembangkitnya sendiri ada instalasi listriknya juga, tapi ini dia sebagai konsumen, jadi sama dengan konsumen yang di sisi ujung kanan ini ya. Jadi ini konsumen juga, dan ini walaupun dia pembangkit, tapi dia juga butuh listrik untuk penerangan, untuk pompa dan sebagainya ya. Sama lah dengan konsumen yang di sebelah kanan ini pemakainya gitu ya. Kemudian ada trafo. Nah di sini bagaimana memelihara trafo. Nanti saya kalau ada buku referensi saya akan share ya. Jadi nanti kita yang akan didiskusikan, yang akan presentasikan oleh kelompok-kelompok nanti yang saya buat itu ya, ini ada yang di trafo, membahas trafo, kemudian di substationnya, di apa namanya itu substation, gardunya ya, tempat berkumpulnya semua sistem trafo, alat proteksinya sebelum disalurkan ke konsumen, namanya substation, apa gardu listrik lah ya, atau kalau yang kecil-kecil disebut panel listrik. Gitu ya. Kemudian trafo yang distribusi dan pengantar-pengantarnya sampai ke konsumen. Nah, mesin listriknya juga termasuk mesin listrik yang ada di sini, ya di pembangkit dan ada di konsumen. Nah, itu bagaimana pemeliharaan mesin-mesin listrik. Nanti akan saya bagikan referensinya kalau ada. Jadi semua referensi yang saya punya akan saya bagikan. Anda bisa ambil dari situ. Kemudian bisa Anda tambah. Anda ambil mungkin di buat rangkumannya saja, jadikan PowerPoint. Kemudian nanti Anda buat buat materinya itu 2 jenis, satu PowerPoint ya yang akan Anda presentasikan, itu garis besarnya saja. Kemudian yang satu adalah dalam bentuk Word ya, itu filenya yang lebih lengkap. Jadi situ di Word-nya itu Anda jelaskan lebih detail ya. Kalau presentasi Anda bisa tambahkan video supaya lebih interaktif gitu ya. Misalnya generator. Nah ini ada materi presentasi. Mungkin saya akan tambahkan lagi, kalau ini nomor 9 ini pemeliharaan software itu karena belum diajarkan, mungkin tidak, tapi nanti saya lihat ya apa yang akan menggantikan ini. Nanti ini akan dipelajari saat sesudah UTS ya. Ini karena software juga harus dipelihara supaya
walaupun itu dibeli jadi, tapi Anda juga harus tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana memperbaiki software tersebut kalau ada kerusakan misalnya. Paling bagus lagi kalau Anda bisa membuat sendiri, ya, membuat sendiri. Kemarin itu semester lalu, ya, yang sebelumnya itu ada yang membuat apa ya, monitoring itu dari melalui web ya, website, jadi monitoring jarak jauh. IoT sekarang namanya istilahnya ya, Internet of Things. Itu semua datanya bisa diakses melalui website. Jadi tidak harus ke site, tidak harus ke lapangan kan ya. Mungkin Anda sudah tahu. Jadi walaupun kita keluar kota, kita tetap bisa monitor sistem di kota yang lain. Jadi misalnya pembangkitnya jauh, adanya di Tanjung Priok, kita bisa akses dari pulau lain, gitu ya, di luar Jakarta, luar Jawa. Nah gitu, ya ada yang membuat itu tapi sudah secara miniatur mungkin ya, prototype lah. Jadi mungkin nanti Anda bisa membuat lagi yang lebih besar. Jadi mungkin ada turbin di lab. Nah, Anda yang dibuat temannya itu ya, sebagai skripsi itu prototipenya ya. Jadi kecil miniaturnya. Mungkin nanti Anda bisa. Jadi semua parameternya itu nilainya itu nilai pengukurannya kecil. Misalnya tegangannya yang 12 volt gitu ya, arusnya 1 ampere. Nanti bisa Anda kembangkan. Jadi ambil alat yang di lab, Anda buat monitoringnya. Jadi Anda mulai sekarang Anda bisa baca jurnal-jurnal ya, artikel-artikel jurnal yang hasil-hasil penelitian yang bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk membuat skripsi ya. Nah, salah satunya itu ya itu tadi monitoring, real time monitoring itu banyak Anda bisa cari real time monitoring. Jadi monitoring secara real time ya, secara terus menerus langsung ya. Anda bisa cari dari situ, baca dari situ, kemudian Anda bisa aplikasikan ke alat-alat yang di lab. Jadi alat yang di lab nanti bisa ada monitornya semua, ada laptopnya, bisa dimonitor langsung sistemnya itu ya. Nah, itu pakai software. Nah, gitu ya. Nah, ini materi presentasi nanti saya akan pikirkan. Mungkin saya pikir saya akan menambahkan kelompoknya 2 lagi. Jadi 9 supaya satu kelompok 3 orang ya. Nanti saya coba lihat materinya. Nah, ini yang pertama itu hukum Ohm dan Kirchhoff. Kenapa saya ulang lagi? Ini Anda sudah pelajari di rangkaian listrik ya. Ya, karena nanti kita ini berbicara dengan listrik ya pasti kita akan berhubungan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Mudah-mudahan Anda masih ingat apa itu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Adakah yang masih ingat? Hukum Ohm itu apa? Apa pada tidur semua? Yang Mufir ya, Bu? Belum tidur ya. Ada yang ingat hukum Ohm dan hukum Kirchhoff apa? Hukum Ohm dulu deh. Udah lupa ya?
Hukum Ohm itu Bu, V sama dengan I kali R. Iya, betul. Riti. Iya, betul Riti. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi itu I kali R. Jadi ya itu untuk menentukan kabel, ukuran kabelnya berapa, untuk menentukan pengamannya berapa, yaitu dengan hukum Ohm. Jadi itu selama kita bekerja dengan listrik itu jangan sampai dilupakan. Itu ya. Bagaimana kita tahu dia andal atau tidak? Kalau kita tidak tahu berapa arusnya misalnya, kita tidak tahu memilih kabelnya misalnya ya, yang disesuaikan harus disesuaikan dengan beban-bebannya. Gitu ya. Jadi itu hukum Ohm. Kalau hukum Kirchhoff ada yang ingat? Kalau hukum Kirchhoff itu yang jumlah kuat arus listrik yang masuk sama jumlah arus listrik yang keluar juga, Bu. Ya, betul sekali, Safa. Oh ya, jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nanti itu akan kita gunakan juga dalam perhitungan-perhitungan nanti. Jadi semua sistem kelistrikan itu menggunakan dua hukum ini. Ada lagi satu lagi tentang arus dan tentang untuk hukum Kirchhoff itu ada dua. Satu tentang arus dan satu tentang apa? Ada yang ingat? GGL Bu. Ya, betul. Jadi bisa dengan GGL, dengan tegangan ya. Bisa. Oke, Krishna masih ingat. Jadi semua, alhamdulillah semua masih ingat. Ya, saya yakin semua masih ingat karena itu dasar-dasar dan tidak banyak ya. Banyak teori yang lain, tapi ini adalah teori yang paling dasar yang harus diingat dan selalu dipakai. Ini yang ini nanti pembagiannya, nanti mungkin saya lihat lagi, saya akan bagi sendiri, kemudian saya akan menambahkan materinya ya. Nah, ini yang di bawah yang nomor 8 ini, RCA ini Anda pasti sudah belajar ya di pemeliharaan yang lain. Di operasi juga dan pemeliharaan pasti Anda sudah belajar tentang root cause analysis ini. Ini Anda bisa masukkan ke dalam semua materi yang di atas ya. Jadi ini materi nomor 1 sampai nomor 7 itu yang akan dipresentasikan, kemudian yang nomor 8 ini bisa dimasukkan ke semua materi nomor 1 sampai 7 ini. Gitu ya. Jadi ambil satu kasus, kemudian sudah belajar tentang pemeliharaan mekanik ya? Semester ini Bu, cuman belum matkulnya belum masuk, kan baru kemarin sama hari ini Bu kuliah. Oh gitu ya. Iya. Oh sama ya, barengan ya semesternya. Iya. Oke, nanti saya berikan. Nanti akan diberikan biasanya sih ini di mekanik ya kalau ini, tapi sebenarnya semua bidang ilmu itu walaupun bidang non eksakta, non IPA itu juga belajar tentang root cause analysis. Ya, jadi mencari akar masalahnya, analisa penyebab masalahnya di mana. Jadi kalau misalnya ada tabrakan, penyebabnya apa, akar masalahnya apa, apakah remnya blong, bertanda-tandanya apa. Jadi ada ya what, where, why, itu nanti Anda pelajari. Nanti mungkin ya barengan ya dengan mekanik ya, biasanya mekanik sih ya. Nanti mungkin saya akan berikan materinya juga sedikit. Nanti kalau ada file-filenya saya akan share
Anda pelajari dan kalau ada misalnya ya di rumah Anda, jadi kalau misalnya nih di instalasi ada yang putus lampunya atau di rumah mati lampu atau ada yang terbakar, itu penyebabnya apa? Apa tanda-tanda awalnya? Kenapa bisa jadi sampai terbakarnya? Kenapa jadi sampai terlalu besar misalnya? Tanda-tanda awalnya apa? Ya, bagaimana mencegahnya nanti? Atau kemudian bagaimana itu terjadi? Kenapa bisa langsung terjadi seperti itu? Harusnya kan bisa dicegah ya. Jadi ini akar masalahnya di mana? Nah, itu yang akan Anda tambahkan. Jadi ada studi kasus ya. Ada studi kasus, satu Anda tambahkan ke setiap materi. Kemudian dalam studi kasus itu Anda analisa, Anda analisa dan Anda lihat kira-kira masalahnya di mana, awalnya di mana mulai muncul, gitu ya. Kemudian nanti mungkin bisa sampai bisa dicegah supaya tidak terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bahaya listrik. Bahaya listrik itu mungkin Anda sudah belajar di keselamatan ketenaga listrikan ya. Itu mungkin keselamatan ketenaga listrikan itu lebih banyak ke peraturan-peraturan, regulasi gitu ya. Dan kalau ini mungkin lebih ke aplikasinya ya. Anda lihat bagaimana kejadiannya sehari-hari yang terjadi itu apa. Mungkin contoh-contoh kasusnya juga Anda bisa tambahkan gitu ya. Kemudian arus amannya berapa supaya tidak manusianya. Jadi untuk mengamankan manusia itu arus amannya itu berapa gitu ya. Nanti nanti mungkin saya kalau ada materi saya akan share ya. Nanti Anda tinggal tambahkan dan tinggal bahas. Jadi nanti materi saya berikan, saya bagi kelompok. Kemudian kalau ada yang masih kurang dipahami, bisa kita diskusikan per kelompok dulu. Kemudian setiap kelompok akan presentasi ke semua temannya gitu ya. Nah, jadi Anda cari juga materi, kemudian kita bisa diskusikan bersama kalau masih ada yang kurang. Ya dipahami gitu ya. Nah, kemudian ini bagaimana mencegah kebakaran di instalasi tegangan rendah saja dulu. Kan sama ya, bagaimana mencegahnya itu sebenarnya sama. Kemudian pertolongan pada kecelakaan akibat listrik ya. Jadi apa akibatnya buat manusia kalau kita kena aliran listrik dan bagaimana melakukan pertolongan. Nah, itu sebenarnya sudah banyak yang membahas, tapi kita tetap harus mengingat membahasnya dan saling mengingatkan ya. Ini biasanya karena sudah terlalu terbiasa jadi diabaikan, kadang-kadang diabaikan ya. Karena masih ada saja kejadian kebakaran akibat listrik ya. Padahal sudah tahu sebenarnya bagaimana mencegahnya. Sudah tahu apa penyebabnya, tapi masih tetap terjadi gitu ya. Jadi sebelum melakukan pemeliharaan, ini harus dipahami benar-benar, harus dicegah supaya yang melakukan pemeliharaan tidak terkena bahaya listrik itu ya dampaknya. Kemudian penghantar ya. Penghantar ini sebenarnya penghantar ini adalah bagian dari instalasi listrik, cuman dia karena dia materinya banyak jadi dipisahkan sendiri ya. Jadi penghantar itu ada di Apuil juga, itu materinya cukup banyak ya. Jenisnya bagaimana kita memilih penghantar tersebut. Nah,
apa namanya standar warna kabelnya apa yang harus di konsumen, di pembangkit. Udah bisa jadi. Nah itu ya jenisnya, Anda bagaimana menentukan ukurannya, Anda harus tahu. Tadi makanya ada hubungannya dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tadi. Bagaimana menentukan ukuran dari pengantar-pengantar yang akan digunakan. Jadi nanti itu juga akan kita praktekkan ya di lab. Kemudian pengamannya bagaimana. Kemungkinan ini hanya pengantar saja yang dibahas di sini. Nanti untuk pengamannya mungkin ada di sini di instalasi listrik ya. Bagaimana memasang, bagaimana membuat wiring diagramnya, diagram pengawatannya ya. Kemudian one line diagram itu atau single line diagram, bagaimana membuat gambar diagram dari instalasi tersebut, single line-nya, kemudian wiring-nya, pengawatannya, kemudian komponen-komponennya apa saja alat bantunya. Ini di luar dari pengantar, karena pengantar banyak materinya, jadi dikeluarkan dari instalasi. Harusnya ini bagian dari instalasi, tapi karena materinya banyak, jadi dibuat tersendiri gitu ya. Kemudian trafo, panelan trafo, ya. Anda sudah belajar trafo dengan Pak Ben-Hur ya, semester 5 kalau tidak salah. Dan mesin listrik, ya generator. Kalau semester 3 itu sebenarnya kalau lebih ke motor-motor listrik, kalau ke semester 5 ke generatornya ya, bagaimana mengoperasikannya Anda sudah tahu. Nah, itu juga dalam bagian dari mengoperasikan itu sebenarnya bagian dari pemeliharaan juga ya, bagaimana Anda mengoperasikan dengan aman supaya mesinnya tidak cepat rusak. Jadi mencegah supaya tidak cepat rusak. Bagaimana memeliharanya juga gitu. Yang dulu itu ada prakteknya juga ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan bagaimana memelihara mesin-mesin listrik tersebut. Jadi Anda bongkar mesinnya, kemudian dibersihkan dan dipasang kembali sampai dioperasikan lagi dengan normal. Jadi jangan sampai bisa membongkar tapi tidak bisa memasang, atau memasang tapi tidak bisa dioperasikan kembali karena ada yang rusak, ada yang hilang misalnya, ada yang pemasangannya tidak sesuai. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda tambahkan bagaimana bongkar pasang mesin. Nah, ada juga sih di videonya, ada di YouTube-nya, ada dicari. Kemudian yang berikutnya substation. Substation itu sebenarnya panel listrik, sama ya kabel listrik. Cuma kalau disebut substation itu ya lingkupnya lebih luas, untuk lebih dayanya lebih besar, peralatannya lebih banyak. Tapi prinsip kerjanya sebenarnya sama. Jadi sekumpulan alat yang digunakan untuk mendistribusikan listrik ya, dan untuk proteksi. Itu ya substation sebenarnya itu tujuannya. Di situ mendistribusikan ya harus ada alat ukurnya, apa jenis-jenis alatnya apa saja ada yang ada di situ. Jenis-jenis substationnya maksudnya. Jenis substation ada yang tertutup, ada yang terbuka. Mungkin Anda pernah lihat. Oh, yang seperti yang tadi gambar ini ya, yang ada di tiang. Ini ada tiang kan, ada trafo di tiang sini. Itu sebenarnya substation juga, cuma kecil ya. Biasanya ada panel-panel listrik di sini misalnya sampai ke rumah, yang dibagi ke rumah itu ada panel listrik. Atau di industri ada panel listriknya sendiri, di dalamnya ada alat-alat ukur, ada ada pengamannya gitu ya.
Nah, ada alat-alat kontrolnya. Nah, situ bisa sebenarnya substation juga, cuma dia dalam bentuk mini, jadi biasanya disebut panel listrik. Ya, di lab kita ada juga panel listrik yang kuning, yang besar itu yang di bawah, yang pas di bawah tangga ya, di dekat tangga, pas masuk dari pintu belok kiri, ya, panel yang kuning, nah itu namanya panel listrik ya. Yang selalu jadi foto booth kalau mahasiswa sudah selesai sidang biasanya di situ. Nah, itu adalah substation dalam ukuran mini gitu ya. Tapi disebut kalau dalam ukuran mini ya disebut panel listrik. Panel listrik banyak, biasanya setiap alat, kalau alat-alatnya besar, arusnya besar maksudnya ya, itu menggunakan panel listrik sendiri. Karena dia harus punya alat kontrol sendiri, harus punya alat ukur sendiri, gitu ya. Kemudian ada alat proteksinya sendiri. Itu untuk alat, nah, itu yang bagus sebenarnya. Alat-alat yang mempunyai panel listrik sendiri itu sebenarnya bagus ya. Jadi dia tidak tergantung dengan panel listrik utama, ya, dia punya sendiri. Nah, itu ya. Jadi nanti mungkin ada lagi yang tentang harmonik, bagaimana mengetahui kualitas dari sistem kelistrikannya, kualitas tegangan dari sistem kelistrikannya, itu ada namanya harmonik ya. Harmonik di sini ya. Harmonik. Nah, ini melihat gelombang harmonik sebenarnya, melihat kualitas tegangan dari suatu sistem, itu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin alat proteksi mungkin. Nanti ini alat proteksi ya. Sebenarnya di instalasi ada, ya ada alat proteksi aja. Proteksi. Bagaimana sih kita melakukan pemeliharaan terhadap alat proteksi? Sebenarnya di substation ada ya. Tapi karena ini banyak, jadi mungkin alat proteksinya kita keluarkan, masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi 1 sampai 9. 10 ini RCA, RCA harusnya bacanya ya, tapi nggak apa-apa lah, RCA, root cause analysis, itu bisa Anda buat satu kasus untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan ya. Jadi untuk sebagai kasus, contoh kasus dalam bidang pemeliharaan listrik ya. Jadi satu kasus untuk semua materi yang akan Anda presentasikan. Kemudian Anda ambil satu satu artikel jurnal. Jadi Anda baca satu artikel jurnal yang berhubungan dengan materi yang Anda bahas ya. Anda bahas, makanya saya pengen maunya itu Anda satu kelompok itu hanya 3 orang supaya tidak terlalu banyak. Satu artikel dibahas rame-rame kan jadi terlalu sedikit pembahasannya ya. Jadi satu artikel boleh yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Anda presentasi dalam bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Inggris saya memang belum bagus untuk mengucapkan, tapi alhamdulillah bisa memahami. Mudah-mudahan teman-teman semua, saya harapkan semua yang ada di kelas ini bisa memahami bahasa Inggris ya. Jangan takut salah, kadang-kadang orang suka ketawa kalau kita salah. Padahal belum tentu juga mereka tahu, cuma ketawanya itu mungkin sebagai ungkapan dari rasa malu kali ya juga ya, karena tidak bisa jadi sih sebenarnya.
Sebenarnya kita, karena kita itu orang Indonesia itu lebih berani ngomong dengan orang bule, karena dia tidak pernah ketawa kalau kita salah. Maklum ya, karena kita kan bukan bahasa kita, bukan bahasa sehari-hari. Jadi kalau ada salah ya dimaklumi, walau ya walaupun salah-salah yang penting dimengerti kan tidak harus semua katanya ucapkan, tidak harus semua dimengerti artinya, yang penting substansinya dapat ya, maksudnya tercapai. Nah gitu ya, walaupun kalimatnya salah. Jadi kalau ada yang mau presentasi dalam bahasa Inggris ya silakan. Gitu ya. Itu ya, jadi artikel jurnal minimal 1, kalau bisa 3 sih sebenarnya ya. Jadi kalau satu kelompok 3 orang, artikel jurnalnya bisa 3 yang berhubungan dengan materi presentasi ini. Dibahas apa yang permasalahannya apa, kemudian metodenya, penelitiannya apa, kemudian tujuan penelitiannya itu apa, ya, kemudian kesimpulannya apa, hasilnya apa. Jadi untuk membuat artikel jurnal itu sebenarnya harus ada permasalahannya. Apa sih masalahnya sehingga kita harus meneliti, itu ya. Nanti Anda kalau buat tesis juga gitu kan, masalahnya apa, kemudian tujuannya apa Anda membuat ini, gitu ya. Kemudian metodenya bagaimana untuk membuat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa yang didapatkan, apa hasilnya, apa kesimpulannya, gitu ya. Nah itu sebenarnya yang utama yang harus Anda tahu. Jadi Anda baca artikel, kemudian Anda lihat intinya tadi, nah itu yang Anda bahas, gitu ya. Saya lebih suka sebenarnya kalau 3, Anda buat 3 supaya masing-masing. Kadang-kadang soalnya 3 orang satu kelompok itu hanya 1 yang kerja. Jadi kalau saya mengharapkan Anda semuanya kerja. Ya, kalau ada 3 jurnal lebih bagus. Jadi Anda presentasi masing-masing artikel yang sudah Anda dapatkan. Ya, gitu ya. Jadi tidak hanya 1 orang yang kerja, yang lainnya cuma ikut, cuma membaca, gitu ya. Tidak ada ya. Tidak ya biasanya seperti itu ya, jadinya membuat teman-temannya jadi ikutan malas mencari ya. Kalau buat cuma dia sendiri yang mencari, yang lainnya diam-diam saja, jadinya ikut. Nah jadi malas gitu ya. Jadi saya harapkan semuanya ikut mencari materi artikel. Kemudian iya, ini bahaya listrik tadi yang sudah saya jelaskan. Ini banyak sih ya yang share materi, banyak artikelnya, banyak ya, Anda bisa cari sendiri. Nah di sini diberikan dengan gambar-gambar apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan akibat listrik. Nah ini ada beberapa, ada yang numpuk-numpuk step kontaknya tidak sesuai dengan kapasitasnya, bebannya tidak sesuai dengan kapasitas step kontak misalnya, terlalu banyak sehingga step kontaknya jadi tidak stabil, ada bunga api yang muncul ya di antara step kontaknya, di antara besi yang masuk ke step kontak, itu bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian kalau banjir gitu ya, bagaimana kita mencegah kalau ada banjir? Ini apa? Kalau memperbaiki sistem kelistrikan di rumah kita, bagaimana yang aman? Kemudian ini juga menggunakan alat listrik, bagaimana yang aman? Kemudian ini ada pohon, ada kabel listrik yang
kena ke pohon itu juga ikut berbahaya. Oh, yang kemarin yang block out yang mati lampu semua seluruh Jakarta, seluruh Jawa ya. Nah, itu kan katanya sih akibat ini ada ranting pohon yang kena ke jaringannya. Nah, ini sebenarnya bagian dari perawatan. Jadi bagian perawatan pada pembangkit listrik itu harus ada orang yang ditugaskan untuk inspeksi, menelusuri jalan, melihat apakah ada jaringan yang terkena pohon, apakah pohonnya terlalu rindang sehingga harus ditebang ya supaya tidak mengganggu jaringan. Itu yang harus, dalam hal-hal sepele seperti itu yang harus diperhatikan ya. Itu adalah bagian dari pemeliharaan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang SCADA yang saya sebutkan tadi. Ini ya, jadi bisa dalam bentuk simulasi. Jadi kita buat simulasi untuk pembangkit. Bisa juga ini softwarenya ini merupakan data akuisisi. Data akuisisi itu apa ya? Menampilkan data dari hardware ke software ini. Jadi kalau misalnya ada tangki, misalnya boiler ya, yang diisi air, nah ini airnya yang terisi akan kelihatan levelnya di sini. Ya, jadi nanti ada interface-nya. Interface-nya yang paling sederhana ya, yang mungkin Anda tahu itu pakai Arduino misalnya ya, itu yang paling sederhana. Tapi kalau mau yang bagus, ya kalau real time itu kan harus benar-benar sama ya. Jadi yang tercantum di sini itu sama dengan yang tercantum di realnya, di hardware-nya. Yang sampai di sini sudah misalnya 1000, di sini masih 900 itu kan. Ya, itu tergantung dari interface-nya juga. Interface-nya itu harus yang bagus. Tapi untuk yang sederhana Anda bisa pakai untuk pembelajaran Anda bisa pakai Arduino yang murah ya. Ada yang tidak yang KW ya, yang tidak bukan asli, yang bukan ori ya harganya di bawah 100.000. Misalnya untuk belajar. Harusnya ini satu mata kuliah sendiri ya. Sampai bisa Anda membuat data akuisisi itu harusnya satu mata kuliah. Seperti ini ya, dari semua ini ada gambarnya ini Anda bisa ambil dari internet ya, tidak harus dari aplikasinya. Ini. Jadi sekarang itu sistem lupa saya, supervisory control acquisition kalau nggak salah ya, data acquisition kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini semuanya sistem akuisisi data. Softwarenya bisa apa saja. Jadi ini nama sistemnya, isinya softwarenya bisa menggunakan apa saja. Software dan hardware ya. Bisa apa saja. Jadi mengontrol ini atau software ini mengontrol hardware bisa juga. Kalau misalnya di sini sudah ada warning, ada alarm menyala. Oh, ini sudah tekanan terlalu tinggi, Anda bisa kontrol dari sini. Itu ya, itu nanti akan kita pelajari. Tapi mungkin lebih sedikit materinya karena sekarang saya sudah berdua, jadi mungkin yang penting garis besarnya sudah tahu ya. Nah, seperti ini juga pakai software Anda bisa. Jadi tidak perlu menggambarkan satu-satu, ini sudah tersedia di aplikasinya. Bisa Anda juga buat sendiri pakai Photoshop, bisa ambil gambar dari luar, dari internet. Seperti ini, semuanya bisa Anda ambil. Tidak harus Anda gambarkan. Kalau mau lebih, Anda mau jadikan itu karya sendiri, ya boleh Anda gambar sendiri. Siapa tahu bisa jadi
programmer ya, membuat program. Jadi kalau membuat program dan kemudian Anda mau menjual, ya ini harus Anda gambar sendiri, gitu ya. Gambar-gambarnya tidak bisa Anda ambil dari. Oh ya, seperti ini. Nih, seperti ini yang sederhana, Anda bisa bikin simulasinya supaya bisa dipahami. Gitu ya. Saya pikir sudah ya. Ini saja dulu yang saya bahas. Nanti saya tanyakan Pak Budi. Pak Budi kemarin belum menjawab soalnya apakah dia akan melanjutkan kuliah hari ini. Nanti saya akan kabarin lewat WA. Pak Budi itu pakar dalam mesin listrik, pokoknya kelistrikan lah dia. Dia itu kalau Anda mau membuat tugas akhir, membuat alat, nah itu Pak Budi yang Anda harus cari. Bisa Anda diskusikan ke dia. Mungkin bisa tanyakan ke dia juga apa kira-kira ide, mungkin punya info, punya masukan buat alat, memperbaiki alat yang ada di lab. Nah, tanyakan ke dia nanti ya, supaya kan lebih bagus juga kalau bisa Anda kembangkan lab kita ya, perbaiki alat yang ada atau buat simulasi-simulasi gitu ya, lebih bagus sih. Saya pikir sudah dulu ya hari ini. Saya akan share nanti kita di WA saja. Di WA saya akan share kelompoknya dan materi yang akan Anda bahas per kelompok. Kemudian materi-materi yang ada, referensi yang saya punya, saya akan share di mungkin pakai Google Drive ya kalau banyak. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan sendiri materinya. Oh ya, di sini saya juga share sedikit. Nanti absennya tetap di e-learning. Kalau belum ada, nah ini ada. Ini kelihatan nggak ya videonya? Today, we are going to look at what a power plant is, different types, Enggak, Bu. why automation is important in the power plant business. Videonya kelihatan nggak ya? Enggak, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Iya. Suaranya nggak kedengaran juga? Suaranya ada, Bu, tapi videonya nggak muncul. Oh, oke. Kalau gitu nanti saya cari linknya ya, mudah-mudahan ada linknya. Anda bisa bisa pelajari dan lihat dari linknya ya, nonton linknya dari YouTube-nya. Link YouTube-nya saya bagikan. Anda dengarkan, pelajari, nanti kita bahas lagi berikutnya ya. Harus pakai Zoom kali ya, baru bisa ya. Yang bagus itu saya suka nonton dari YouTube-nya itu Realpar yang tulisannya. Ini apa nyambung apa enggak ya, lupa. Seperti ini ya, saya tulis di chat. Mudah-mudahan benar. Itu dia penjelasannya sederhana. Dasar-dasarnya dari situ bisa kita belajar. Mungkin ada juga yang bahasa
kayaknya ada juga yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi saya lupa dari mana. Menerjemahkan ke apa, di dubbing, jadi suaranya bahasa Indonesia. Jadi sumbernya dari luar, tapi suaranya dalam bahasa Indonesia. Ada juga, tapi saya lupa. Kalau nggak salah engineering mindset, itu bagus juga. Ya, ada juga yang bahasa Indonesia sih yang lain, tapi saya lihat-lihat yang bahasa Indonesia agak kurang ya. Jadi saya ke sini. Engineering mindset kalau saya tidak salah namanya. Anda bisa lihat nanti. Nanti saya bagikan linknya di ya. Oke deh kalau gitu. Saya pikir hari ini cukup dulu ya. Nanti sesudah ada kelompoknya hari ini ya, Anda langsung mendiskusikan dengan kelompoknya, langsung mencari. Saya pikir masing-masing saja ya, masing-masing anggota kelompok itu mencari artikel jurnal yang sesuai dengan materi yang sudah dibagikan gitu ya. Kemudian Anda rangkum artikel tersebut, kemudian ditampilkan di presentasinya, mungkin di bagian akhir. Jadi biasanya di situ ada itulah tadi RCA-nya di situ, cost analysis itu biasanya ada di artikel-artikel jurnal. Karena dia kan ada masalah, ada penyelesaiannya ada, gitu ya. Penyebabnya apa? Itu sebenarnya biasanya cukup lengkap di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Daniel dulu. Daniel ya? Siapa? Ya, Bu. Ya, itu silakan, nanti tugasnya itu langsung dibagi per kelompok atau nanti kita nentuin sendiri, Bu? Saya langsung bagikan saja per kelompok. Oh, berarti ya, jadi nanti ya saya usahakan kelompoknya itu 3 orang, jadi 9 kelompok. Kemudian materinya saya langsung berikan ke kelompoknya. Dulu waktu offline diundi ya, anggota kelompoknya diundi, kemudian materinya diundi. Tapi yang pertama presentasi adalah yang materi pertama nomor 1 karena itu yang dasar ya, hukum Kirchhoff. Kemudian yang kedua apa itu namanya tadi, bahaya listrik. Itu karena itu adalah hal yang paling penting ya untuk pengendaraan ya. Jadi yang paling penting adalah manusia hidup, kita hidup nih ya. Nah itu hidup ya harus mencegah bahaya listrik ya. Alatnya rusak ya masih bisa diganti, kalau manusianya tidak hidup kan nggak bisa diganti lagi. Jadi itu yang paling penting. Kedua yang paling penting yang harus didahulukan presentasinya. Yang pertama hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, yang kedua tadi bahaya listrik. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Nanti kalau misalnya sudah dibagikan, Anda mau bertanya, boleh melalui WA. Kita bisa diskusi di situ. Kemudian kalau sudah dibagikan kelompoknya, terus materinya nanti kita diskusikan per kelompok juga ya. Saya mungkin akan membahas per kelompok ya materinya supaya lebih lengkap gitu ya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada e-learning sudah bisa diakses, Anda absennya di e-learning. Ya, absen di sini saya hanya buat arsip saya saja. Oke ya, kalau gitu pertemuan kita hari ini cukup sekian. Selamat istirahat dulu sebelum Anda mendapatkan materi yang saya bagikan tadi. Jadi Anda tidak langsung bahas materinya tanpa mengerti apa isinya ya. Anda harus belajar juga, nanti kita diskusikan juga. Kalau ada yang kurang kita diskusikan. Anda lihat di YouTube juga gitu ya biar lebih paham.
Nah, yang mau kebagian materi tersebut menjelaskan ke teman-teman yang lain. Lebih bagus lagi kalau ada videonya, Anda bisa share. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan nanti diskusi di WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Amin, pamit. Amin. Terima kasih. Izin live, Bu. Oke, saya izin live ya.